Sobat Teruna, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Marilah bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti 22 yang bait yang pertama, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala cara-Mu, Raja segala bangsa. Seperti takut Tuhan dan mengagungkan nama-Mu, sebab pengetahuan kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah ke Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah ke Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena berkat dan kasih-Mu kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan baik. Berkati juga kakak pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Mu, serta kami yang akan mendengar firman-Mu, agar semua dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari bersama kita bernyanyi lagi satu lagu dari Kidung Jemaat 365B, bait pertama dan kedua, Tuhan ambil hidupku, sebelum kita bersama membaca Alkitab. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Kau tetap menyertai kami hingga di pertengahan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan kami akan merenungkan firman-Mu ini Bapa. Kau berkati kami Bapa, diamkan suara-suara dalam hati kami kecuali suara-Mu, dan biarkanlah firman yang kami baca dan renungkan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita buka Alkitab kita. Kita membaca dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya.
Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sebab sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saat ini adik-adik pasti memiliki harapan atau memiliki cita-cita. Ketika kita kecil, mungkin pada saat adik-adik masih sekolah dasar, adik-adik sering ditanyakan, apa cita-citanya? Kadang ada yang menjawab, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi guru, dan lain sebagainya. Hal itu pun juga terjadi pada saat kakak masih kecil. Ketika kakak kecil juga begitu banyak cita-cita yang ingin kakak capai. Kakak ingin menjadi dokter, kakak ingin menjadi polisi, kakak ingin menjadi pramugari. Banyak sekali cita-cita yang kakak inginkan. Lalu kemudian beranjak besar, SMP, SMA, berubah-berubah cita-citanya kakak. Dari SMP, dari SD, SMP berubah, SMA berubah, sampai akhirnya kuliah pun juga berubah. Semua yang kakak inginkan, yang kakak cita-citakan dari kecil ternyata berubah. Tapi mungkin juga ada di antara adik-adik dari kecil sampai saat ini mungkin masih mempunyai cita-cita yang sama. Namun hal tersebut tidak sama dengan kakak. Karena kakak tidak bisa melihat kehidupan di masa depannya kakak. Dan pada saat ini pun ternyata kakak menjadi seseorang yang bukan dari cita-cita kakak dulu. Kakak tidak pernah bercita-cita untuk menjadi marketing. Tetapi saat ini kakak justru menjadi seorang marketing yang menjualkan properti. Berbeda dengan cita-cita kakak waktu kakak kecil, SMP, SMA, sampai kakak kuliah. Mungkin adik-adik tidak sama dengan kakak. Tetapi saat ini yang kakak ingin sampaikan adalah kita tidak bisa melihat masa depan kita seperti apa. Kita tidak bisa melihat, oh saya mau menjadi A, saya mau menjadi B, saya mau menjadi C. Karena masa depan itu sesungguhnya adalah milik Tuhan.
Kita tidak bisa meramalkan masa depan kita. Oh, saya akan menjadi orang kaya, saya akan menjadi, mungkin hidup saya akan begini terus. Kalau Tuhan bilang tidak, tidak juga. Sama halnya seperti pembacaan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Habakuk 2 ayat 1-5. Habakuk ini adalah nabi, dan Nabi Habakuk ini kalau kita lihat di ayat pertama itu dikatakan Habakuk digambarkan sedang naik ke tempat yang tinggi ya, seperti menara tempat mengintai. Ini sebenarnya menggambarkan Habakuk ini sedang menanti atau menunggu jawaban dari Tuhan atas pengaduannya atau atas keluh kesahnya yang disampaikan. Dan ayat berikutnya bisa kita lihat bahwa Allah berbicara kepada Habakuk supaya Habakuk menuliskan penglihatannya itu dalam loh-loh batu. Maksudnya itu adalah apa yang dikatakan Allah ini bukan hanya untuk diperhatikan oleh Habakuk atau orang-orang tertentu, namun oleh semua orang yang berada di Yehuda. Jadi, Nabi Habakuk ini hidup pada masa akhir pemerintahan Raja Yoyakim ya. Dan pada saat itu pun Nabi Habakuk bernubuat tentang bangsa Kasdim atau Babel, yang kita kenal dengan bangsa Babel. Nah, dan pada saat itu pun Nabi Habakuk ini menyatakan atau mengkritik bahwa orang-orang yang ada di Yehuda tidak taat kepada Tuhan dan melakukan berbagai ketidakadilan. Karena itu, dalam perikop kita, bacaan kita pada pagi hari ini, Nabi Habakuk ini sedang menanti jawabannya Tuhan. Karena Allah berjanji untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Dan Allah juga berjanji untuk mengakhiri penindasan bangsa Israel dan membebaskan bangsa Yehuda. Dan pada saat itu Allah pun mau supaya bangsa Yehuda mempercayai dan menanti janji keselamatan Allah. Sebagai orang Kristen, adik-adik, kita pun sudah tahu bahwa janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, yaitu lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Karena itu pun kita harus percaya akan janji keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi kakak sampaikan, kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Kita belum punya mungkin gambaran masa depan kita mau jadi seperti apa. Nanti ketika kita selesai SMP, kita mau SMA mana yang kita akan masuki, kita belum tahu. Atau SMA, nanti kuliah. Mungkin adik-adik pun juga belum tahu kuliah di mana, atau apakah adik-adik akan melanjutkan kuliah atau langsung bekerja. Kita belum tahu seperti apa. Adik-adik pun juga belum tahu seperti apa. Tapi yang harus kita ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu
menjaga dan menopang kita. Sama seperti Allah berjanji untuk menyelamatkan bangsa Yehuda, kita pun diminta untuk kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ada sesuatu yang menghambat atau menghalangi kita untuk mencapai cita-cita kita tersebut, kita akan menghadapi pergumulan dan persoalan. Namun, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Allah Tritunggal, yaitu Allah, Bapa, dan Anak, itu sudah mengikat janji dengan keselamatan dengan kita. Maka kita pun juga yakin bahwa Allah punya rencana yang indah untuk kehidupan adik-adik dan kakak. Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Allah hanya meminta kepada kita untuk kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangannya. Tuhan yang bekerja semua dalam segala hal. Kehidupan kita sepenuhnya milik Tuhan. Ketika kita masih dalam kandungan, kita dibentuk, Tuhan sudah punya blueprint atau Tuhan sudah punya catatan kita akan menjadi apa, kehidupan kita seperti apa. Namun kalau kita tidak peka dengan suara Tuhan atau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita bisa saja berjalan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kita berjalan seturut dengan kehendak kita, semau-mau kita. Bisa seperti itu. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berada di jalannya Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan? Kita harus dekat sama Tuhan. Adik-adik, ketika berjalan dengan papa mama, kalau adik-adik tidak mendengarkan suara papa mama, menyuruh kalian ke kanan, ke kiri, lurus, atau kita janji ketemu di mana, adik-adik gak akan ketemu dengan papa mama kan? Apalagi kalau saat ini tidak ada alat komunikasi, handphone misalnya. Adik-adik gak bakalan bisa ketemu. Mama papa ada di mana ya? Pasti adik-adik akan mencari-cari kemana papa mama pergi. Sama dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk bisa mendengarkan suaranya. Dengan cara apa? Baca Alkitab, doa tiap hari. Seperti lagu sekolah minggu yang selalu kita dengar. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita mau bertumbuh dan kalau kita mau mendengar terus suara Tuhan. Dan itu semua harus kita latih. Tidak bisa kita tiba-tiba mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu bukan seperti kita mendengar suara mama, kita memanggil kita, nama kita. Bukan. Suara Tuhan itu bisa kita dengar melalui orang lain. Mungkin pada saat kita sedang dalam masalah, ada orang lain yang menasihati kita. Itu bisa menjadi suaranya Tuhan, perwakilannya Tuhan. Tapi pekakah kita dengan suaranya? Itu yang menjadi tanda tanya kita. Dan pada saat ini, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, melalui cerita tentang Habakuk, Nabi Habakuk, di mana Nabi Habakuk ini menunggu jawaban dari Tuhan. Karena Nabi Habakuk merasa bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia perlu Tuhan. Sama demikiannya dengan kita. Kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Melewati segala pergumulan permasalahan kita, khususnya di masa-masa saat ini, di mana
dunia semakin jahat, dunia semakin kejam. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Dan kita harus selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi terus andalkan kekuatan dari Tuhan. Kita hidup di dalam iman kita, di mana iman kita selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Kita terus berdoa, kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari adik-adik, kita terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, peka dengar suara Tuhan dalam setiap pergumulan, permasalahan. Jangan lari kemana-mana, lari ke Tuhan. Kita menghadapi hambatan, tantangan, rintangan di depan kita. Jangan lari ke hal-hal yang tidak baik. Lari ke Tuhan. Berdoa, berlutut sama Tuhan. Teriak kalau perlu teriak-teriak. Tuhan dengar doa kita. Apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Mari adik-adik, kita terus andalkan kekuatan Tuhan dengan kita terus berdoa, baca Alkitab, rajin berdoa, beribadah. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang dunia. Adik-adik, serahkan segala kekhawatiran kalian, serahkan masa depan kalian, kehidupan kalian ke dalam tangan Tuhan dan hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Hidup di dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama merespon dengan Kidung Jemaat 412, bait 1 sampai dengan yang ketiga, Tuntun Aku Tuhan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang maju dan kuat.
Dan berkatilah pemuda serta anak-anak dengan kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan, serta berkati pemimpin kami dan seluruh aparat pemerintah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, terutama untuk pembangunan gereja kami supaya lancar dan dapat segera selesai, tanpa kurang suatu apapun. Berikan berkat-Mu atas gereja kami, sehingga saat gereja kami bertumbuh, maka kami jemaat-Mu juga akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang terpuji dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun yang di Bajem Cisaeng ya Tuhan. Berkati dan sertai selalu para pengurus dan juga pelayan PT agar dapat melayani kami teruna dengan baik. Walau IHM PT yang saat ini masih dilakukan online, berkati peralatan dan internet yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami, anak-anak-Mu, agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin berdoa untuk keluargaku, yaitu bapakku, mamaku, kakakku, adikku, nenekku, kakekku. Kiranya mereka selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa semoga apa yang mereka lakukan kiranya bermanfaat untuk sekitarnya, dan aku juga berdoa untuk COVID-19 semoga cepat pergi dari bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukan kebutuhan sehari-hari kami seperti biasa, tanpa takut untuk keluar. Tuhan, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah rangkaian doa syafaat kami Bapa yang kami peralaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya bagi kita untuk bersama memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti 88, Bersyukurlah pada Tuhanmu.
Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang selalu tercurah kepada kami, sehingga saat ini kami dapat memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali pada kehidupan kita masing-masing hari lepas hari. Mari kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 440, bait pertama sampai dengan ketiga, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Kau sudah memberkati kami hingga akhir ibadah Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Bapa, Kau sertai kami, biarkanlah setiap hal yang kami lakukan, semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berkati sisa hari ini dengan apapun yang kami lakukan, Kau jaga dan sertai kami, Kau buat semua berhasil Bapa. Dan biarkanlah kami boleh terus merasakan kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mau mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini, namun biarkanlah Bapa terus menyertai dan memberkati kami, biarkanlah kasih karunia dan damai sejahtera yang hanya daripada-Mu boleh terus melingkupi hati dan pikiran kami saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Amin.